Selamat malam, saya Johannes Suzardi. Saya akan melakukan simulasi untuk skenario di mana ada salah satu anak di dalam kelas setelah sering bermain sampai mengganggu anak-anak di sekitarnya. Dan saya akan memanggil orang tua anak tersebut untuk melakukan suatu tindakan atau saran di mana akan membantu mengurangi anak itu bermain-main di kelas dan mengganggu anak lain, serta mengajari ortu pentingnya koneksi seorang ortu kepada anak untuk membantu dia mengurangi main game atau bermain di kelas, dan juga dan juga memberikan saran apa yang bisa dilakukan orang tua di rumahnya. Simulasi dimulai. Ya. Permisi Pak, saya orang tua dari si Jojo. Ada apa ya memanggil saya ke sini Pak? Saya cuma dibilang kalau anak saya suka main di dalam kelas sampai mengganggu anak yang lain. Terima kasih sudah datang. Silakan duduk dulu Bu. Saya sudah sediakan kursi. Mari kita duduk. Mari kita berdiskusi dulu. Silakan duduk dulu ya Bu. Terima kasih Pak. Saya duduk dulu ya. Sekali lagi Pak, saya mau nanya Pak. Uh, anak saya suka main di kelas sampai mengganggu anak-anak yang lainnya. Iya Bu, dia suka main Bu di dalam kelas. Masalahnya dia suka main nggak cuma apa ya? Oh, dia main nggak cuma sampai main sendiri, tapi dia kenceng suaranya di dalam kelas. Dia bertukar teriak sendiri, mendadak dia bangun sendiri, semangat sendiri. Atau enggak dia suka narik-narik perhatian, bilang, saya hebat lu, saya hebat lu. Anak saya melakukan hal seperti itu Pak, tapi di rumah dia kalem-kalem aja. Kalau main game pun juga baik-baik aja. Iya Bu, tetapi di dalam kelas dia melakukan hal seperti itu Bu. Anak ibu terlalu energetik, dan juga ketika dia ketika dia di kelas, dia kayak seolah ingin menarik perhatian. Dia bermain game, tapi dia bermain game secara sembunyi. Tapi ketika dia menang, ketika dia mendapatkan suatu pencapaian di gamenya, dia langsung ingin orang lain atau anak-anak lain atau saya malah Bu untuk melihat, wah saya bisa, saya jago, semacam itu. Apakah di rumah ibu ada kurang perhatian dengan dia Bu, atau semacamnya? Saya ngerti, saya tidak tahu. Bisa tolong ibu ceritakan nggak kejadiannya, bagaimana kehidupan sehari-hari ibu dengan anak ibu? Oh bapak, sebetulnya mungkin karena saya juga sering mengasih dia gadget Pak. Setiap kali dia ada selesai kerjain suatu tugas, saya kasih dia main game. Sewaktu dia bebas, dia juga main game. Saya kan selalu kasih dia handphone, selalu kasih dia gadget atau apapun untuk buat dia main. Tapi ya itu sih, memang di rumah kami memang kurang komunikasi Pak. Saya juga berusaha untuk komunikasi dengan anak saya, tapi dia terlalu fokus dengan gamenya. Oh, begitu Bu. Ya saya bisa lihat Bu, berarti anak ibu, maaf maaf saya akan bilang, ingin diperhatikan Bu. Anak ibu terlalu disodorkan dengan gadget, dan ketika berusaha berbicara kepada ibu, eh, ibu juga terkesan terlalu sibuk Bu. Dia berusaha ingin berkomunikasi dengan ibu. Masa Pak? Tapi setiap kali saya mau bicara sama dia, ya dia antara diam atau enggak bilang nggak apa-apa mah, nggak mau ganggu mama. Oh, gitu ya Bu. Kalau begitu mungkin yang saya bisa arahkan ya, ibu coba bantu dia untuk dengan lebih sering berkomunikasi. Coba ajak main dia, coba ajak dia ke taman, ajak dia ke tempat di mana ibu bisa berbagi waktu dengan dia pribadi Bu. Ibu berbagi waktu dengan dia, dan juga nggak di juga untuk apa namanya, untuk membawa distraksi dia, distraksi atensi dia. Coba jangan dengan tidak main Bu, bukan dengan game ataupun gadget Bu. Coba ibu bawa dia jalan-jalan, ibu bawa dia ke supermarket, ibu bawa dia ketemu teman, atau ibu bawa dia ketemu saudara Bu yang dia suka. Ada nggak saudara yang dia suka yang bisa diajak main, atau enggak di mana dia bisa bantu ibu untuk berkomunikasi? Kalau dipikir Pak, kayaknya ada sih. Saya punya ada saudara yang mau ketemu dengan dia, dan dia memang dekat dengan saudara saya.
ibu. Dari situ saya punya saran, Bu. Coba ibu bawa anak ibu ketemu dengan saudara ibu. Di situ, ibu coba ibu berkoneksi dengan dia juga. Jangan, maaf ya Bu, jangan juga berkoneksi dengan orang-orang sekitar ibu, umur ibu juga. Coba ibu sama main dengan anak ibu, atau enggak coba ajak aja dia, tanya dia, nah lagi main apa nak? Kayaknya lagi seru mainnya nih ya sama teman sama saudara kamu. Oh ya mungkin bisa saya pakai cara itu Pak, tapi dia tetap terlalu aktif di kelas kan ya Pak akhir ini, sampai mengganggu anak-anak yang lain dengan rasa girangnya. Iya Bu, benar. Masa dia terlalu girang di tempat saya ketika dia mengajar, dan dia juga terlalu bersemangat setiap kali, dan dia selalu mencari perhatian Bu. Saya sih saya bisa saya akan bantu untuk supaya dia lebih tenang. Saya akan di sisi kami di sekolah, kami akan coba bantu dia. Mungkin saya coba dekati dia, ajak dia berteman dengan dia, ngobrol dengan dia, tanya hobi dia. Mungkin saya coba bisa bantu memberikan dia rasa perhatian yang dia perlukan. Tetapi tolong setelah di luar sekolah itu, ibu juga bantu bangun hubungan dengan dia Bu. Ini hanya asumsi saya. Oke, saya perlu belajar lebih dalam lagi. Kalau anak ibu itu sampai mengganggu di kelas, karena sebetulnya dia perlu perhatian Bu. Dia merasa kesepian Bu. Karena saya lihat anak ibu itu dia mencari perhatian dengan game yang tidak umum bagi anak-anak di kalangannya Bu. Game dia unik. Apa yang dia mainkan di HP dia. Dan juga ya dia juga selalu berusaha cari perhatian ke saya juga Bu, atau kalau nggak berhasil ke saya, dia ke anak-anak yang lain. Dia kencengin suara dia, dia cari tarik perhatian yang lain supaya saya mau datengin dia juga Bu. Jadi saran saya untuk ibu bagi waktu ke anak ibu coba ajak dia dan berkomunikasi dengan dia di rumah. Tentu saya akan bantu juga di sekolah. Di sekolah saya akan coba berikan dia perhatiannya, mungkin ya dalam hal belajar, atau mungkin juga dengan hobi di gaming dia. Tapi saya mohon bantuannya juga ya Bu, di rumah ibu juga dibantu untuk memperhatikan dia. Dan juga mungkin ya seperti saya sarankan, coba bawa aktivitas bersama dia, ada quality time dengan dia Bu. Ibu berikan quality time sama dia Bu. Quality time ya Pak, quality time seperti apa ya? Yang saya kepikiran cuma ajak dia cuma kerja atau berhubungan sekolah dia. Saran saya, coba ibu cari tahu hobi dia apa Bu. Ibu kenali hobi dia, ibu masuk ke dunia hobi dia Bu. Dari situ ibu mungkin pelajari kenapa dia mau cari perhatian, kenapa dia mau main game itu, atau enggak kenapa dia selalu ada di HP gaming. Kenapa dia nggak mencoba hobi lain yang mungkin lebih, kita katakan, meningkatkan kreativitas dia Bu. Boleh dicoba Pak. Oke, saya akan coba bantu Pak. Di rumah saya akan coba lebih berkoneksi ke anak saya. Saya akan coba lebih memperhatikan dia supaya ya maafkan saya Pak, supaya dia tidak mengganggu anak-anak lain di kelas dan juga pelajaran Bapak. Terima kasih Bu, dan makasih juga sudah mau mendengarkan saya dan juga berbagi waktu ke saya. Saya akan bantu sebisanya di dalam pihak sekolah. Tapi tolong bantuannya juga Bu di dalam rumah ya Bu. Untuk itu, karena itu adalah tugas orang tua untuk membantu anak dalam berbelajar, dalam berpengalaman di hidup. Tolong bantu dia di rumah Bu. Saya akan bantu support dia di sekolah. Untuk di rumah, tolong bantuannya ya Bu. Ya Pak, saya usahakan. Terima kasih sudah mau memanggil saya dan memberitahukan hal ini. Tidak apa Bu, makasih juga Bu sudah mau berbagi waktu pada saya untuk kita berdiskusi soal anak ibu.